Jadi kalau yang lift di apartemen dapat 1 kali, kalau yang di hotel dapat 2 kali. Ya. Kalau yang gabungan antara suku sama apartemen itu kan Oh, jadi Pak. satu. Bawahnya Itu pakai BAP dulu. Nanti mungkin dilihat tujuannya mungkin ya. Saya belum pernah tahu kalau yang digabung seperti itu. Pokoknya kalau lift di daerah yang apartemen itu termasuk tempat tinggal tuh ada. Ada pertanyaan lagi? Lift barang juga cuma 1. Di mana lagi yang dapat 2 kali? Selain di sini. kapal, Pak. Mana? Kapal. Ya, gedung umum yang terbakar. Pasar kebakaran ya. Surabaya kan sering kebakaran. Gedung umum yang terbakar. Diskotik juga termasuk. Itu dapat 2 kali nih, Pak. Ya. Jadi kecelakaan di sini dapatnya 2 kali. Selain di sini dapatnya cuma 1 kali aja. Ada pertanyaan nggak? Ya. Untuk cacat itu kriterianya gimana, Pak? Habis ini saya jelasin. Ada pertanyaan lagi? Kalau kayak di toko terbakar kayak apa, Pak? Dapat itu. Kan pokoknya umum itu kan berarti biasanya harus ada tempat yang menandakan itu tempat umum, TDP, SIUM dan seterusnya. Ya. Nah ini Pak, kalau PAD itu kecelakaan harus sampai meninggal. Kalau PADD, Bapak tadi nanya, asalkan kehilangan fungsi anggota tubuh secara total dan tetap dan tidak bisa dipulihkan. Dengan kata lain, cacatnya harus apa? Permanen, nggak bisa dipulihkan. Akan dapat 2 kali. Akan dikasih duit. Kecuali kalau setelah cacatnya di sini, dapatnya 2 kali. Sudah ada tabelnya ya. Kehilangan 2 tangan atau 2 kaki atau 2 mata, dapatnya 100% dari UPPADD-nya. Nggak harus pasang, tapi boleh kombinasinya ya. 1 tangan dan 1 kaki juga dapat 100%. 1 tangan dan 1 mata 100% juga. Atau pilihan 1 kaki 1 mata dapat 100%. Nggak harus pasang atau kombinasinya, tapi juga ada paket hematnya Bu ya. Nah, 1 kaki aja 50%. Kalau beli ayam di KFC harus 2 atau boleh 1? Boleh 1, kan ini juga boleh 1 ya. 1 mata aja 50%. Nah, ini pertanyaan Bapak. Kalau di TPD cacat tetap total kan harus kehilangan 2 tangan, ya kan? Itu harus sampai 1 lengan, keseluruhan 1 lengan. Itu baru cacat total. Tapi kalau di PADD nggak perlu sampai 1 lengan, cukup sampai pergelangan. Kalau putusnya cuma sampai sini nggak bisa diklaim Pak, lanjutkan sampai sini. Ya. Nah jadi kalau nasabah Anda kecelakaan cuma kehilangan fungsi, ini Bu, depan. Jadi kalau nasabah Anda kehilangan sampai sini, bisa klaim cacat total nggak Bapak Ibu? Nggak bisa, cuma bisa klaim PADD. Itu malah enak, polisnya jalan terus. Tapi apabila nasabah Anda kecelakaan kehilangan sampai 2 lengan, PADD bisa diklaim. Kemudian UP dasar juga akan turun dalam 2 tahap, 20% tahun pertama, 80% tahun kedua. Karena dia sudah terkualifikasi cacat tetap dan total. Kalau nggak diklaim nggak apa-apa, Pak? Enggak, bagian klaim langsung menyarankan dia harus klaim. Karena udah terdefinisi seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Iya. Iya Pak. Kalau misalkan tangannya nggak putus, cuman setelah kecelakaan itu tidak bisa digerakkan. Nggak apa-apa, kan nggak harus kehilangan fisik Pak, hilang fungsi juga boleh. Nih, tangannya masih ada lengkap tapi lumpuh permanen. Nah itu dapat 2 kali juga. Maksudnya PADD-nya cair. Ya. Ada pertanyaan lain? Jelas ya? PADD. Pak, PADD termasuk jatuh boleh ya Pak? Pokoknya pakai BAP. Jatuhnya karena apa? Nanti kan bingung. Kan harus kecelakaan definisinya. Kalau dia disengaja atau disengaja itu kan nggak di-cover. Ya. Kalau jatuh dari tangga itu? Boleh kayak tadi jatuh dari pohon tapi bikin BAP. Ya. Saya sih pakai prosedur aja ya. Mungkin dulu ada nasabah Anda, saya nggak perlu pakai BAP, buktinya lebih kaya. Ya itu Anda. Kalau agent lain gimana? Kalau akhirnya enggak, kan jadi jangan dipukul rata gitu loh, ya. Saya sih pakai prosedur aja untuk jaga-jaga bikin BAP, biar lancar klaimnya. Nah sekarang CC dan CCB, dua-duanya mengcover kalau nasabah Anda terkena salah satu di antara 34 kondisi kritis. Apa bedanya CC dan CCB? Mengurangi UP, kalau ini tidak mengurangi UP, bahkan bisa nambah UP dasar kalau meninggal.
kan? Usia masuknya 6 sampai 60 tahun, akan dilindungi ini masa perlindungannya. Minimal UP 20 juta, maksimalnya kalau CC itu sama dengan UP dasar, kalau CCB bisa 3 kali lipatnya dari UP dasarnya. Nah, CC dan CCB itu seumur hidup hanya bisa klaim berapa kali? Hanya 1 kali. Contohnya nasabah Anda sekarang kena stroke, ya kan? Punya CC 300 juta, langsung turun 300 jutanya. Tahun depan kena kondisi kritis yang lain, bisa turun lagi nggak CC-nya? Nggak bisa. Kecuali kalau nasabah Anda didahului dengan angioplasti, ya kan? Atau pemasangan kateter dan ring di jantung. Cuma cair berapa persen? CC-CCB-nya 10%. Sisanya bisa diklaim kapan-kapan kalau kena kondisi kritis yang lain. Jadi kalau nasabah didahului dengan angioplasti, seolah-olah CC dan CCB-nya bisa klaim berapa kali? 2 kali kan? 10% bisa diklaim pas angioplasti, 90%-nya CC-nya bisa diklaim di kondisi kritis yang lain. Atau kalau dia nggak kena kondisi kritis langsung meninggal, 90% CCB-nya bisa nambahin UP-nya nggak? Bisa nambahin UP-nya. Ya. CCB itu maksimum 75 juta dan maksimum di cover 1 kali. Kecuali nasabah punya CC plus ditambah juga punya ESCC. Karena ESCC itu angioplasti nambah bonus 1 lagi. Jadi kalau nasabah punya CC dan ESCC itu angioplasti maksimum 150 juta. Dari CC keluar 75 juta, ESCC keluar lagi 75 juta. 2 kali. Ya. Keluar 2, maksudnya dia punya CC dan ESCC. Ada pertanyaan nggak? Kenapa? Nggak bisa 2 kali. Oh nggak bisa. CC CCB itu digabung, ya. ESCC sendiri. Contohnya gini, jangan CC CCB, misalnya gini, MCC. Kan CC CCB MCC itu angioplasti jadi 1 di total semua. Nah, nasabah punya CCB 50 juta. Kemudian dia punya MCC 30 juta dan dia punya ESCC misalnya 80 juta. Ya kan? Terus 500 juta, 300 juta, 800 juta. Terus kena angioplasti, dari CCB turun berapa persen? 50. 10% ya, berarti 50 juta. Dari MCC turun berapa? 30. Harusnya 10%-nya berapa? 30. Nah, tapi 2 ini maksimum berapa? 7 juta. ESCC-nya 10% dari 800 juta berapa? 80 juta. Tapi kan maksimum berapa? 75. Nah, ini keluar lagi 75. Berarti total 150 juta. Gini loh Bu. Jadi CCB MCC itu jadi 1. Ya nggak bisa sendiri. Tapi kalau ESCC itu tambahan sendiri. Ya. Pak, misalnya bukan CCB tapi CC gimana? Ya sama aja. Tapi nasabah biasanya jarang ambil CC plus CCB dalam satu polis karena kan hampir mirip. Tapi kalaupun ngambil ya kayak gitu sama kayak nasib MCC-nya gitu digabung jadi 1. Ya. Ada pertanyaan nggak? Sudah? CCB itu kan dihitung sebagai total resiko meninggal yang mempengaruhi apa? Medical check up itu loh. Ada masih ingat nggak? Jadi kan total resiko dibandingkan dengan additional CC, betul ya? Yes. Ini biasanya agent masih sering bingung. Yang termasuk total resiko itu apa aja? Oke? Dasar, ya kan? Apalagi yang diperhitungkan total resiko? CC, CCB 34. Apalagi? Payer enggak? Spouse payer, spouse waiver iya. Tapi kalau payer waiver itu harusnya masuk di sini. Tapi perlu berita yang baru dari keluaran dari hitungan. Lead term itu masuk sini. Terus kalau nasabah Anda punya PIA, berarti diperhitungkan 125% dari single premi. Kalau nasabah Anda ngambil spouse payer, itu dihitung di sini. Spouse payer, spouse waiver, ngambilin parent payer mungkin buat anak-anaknya juga masuk di sini, hitungan di sini. Nah, additional CC itu apa aja? CC 34, MCC 34, crisis income 33. Satunya ESCC 79.
kan? Dulu ada tambahan career waiver dihitung di sini. Sekarang career waiver udah nggak diperhitungkan lagi. Jadi ini di total sama ini di total dibandingkan mana yang lebih tinggi. Itulah yang menjadi dasar untuk perhitungan medical check up buat nasabahnya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Pak, untuk perhitungan payanya juga dikurangi seperti biasanya. Oh iya, 0,5 kali usia pilihan dikurangi usia masuk dikali premi berkala gitu kan hitungannya untuk ngitung spouse payer, spouse waiver. Jadi misal bukan. Jadi misalnya saya sudah punya polis nih, ya kan? Terus 2 tahun kemudian saya pengen nambahin spouse payer buat istri saya, itu nanti ditambahin ke total resiko saya. Ya, bisa jadi saya medical check up ulang. Ketahuan utamanya. Ya. Pak, Ya. kalau sudah pertama kena medical check up karena itu masuk, keduanya nanti nambah misalkan putranya lahir lagi, check up lagi nggak? Apa? Yang pertama Sudah kena medical. karena sudah melebihi kan, kena medical check up, Iya. lancar, terus lahir lagi anak, kan nambahin lagi. Itu check Karena up kaya. Iya. Ya bisa jadi selama di tabel dia masih harus medical ya harus tetap medical. Tapi kalau batasnya belum sampai 6 bulan kan nggak harus medical kan hasil medical bertahannya 6 bulan. Lo udah lebih dari 6 bulan harus medical check up ulang. Ya. Ini kondisi kritis saya nggak jelaskan semua ya, ada trainingnya sendiri. Bulan depan ada training lagi. Kalau mau Anda ikut training 79 kondisi kritis, biar ngerti kriterianya apa saja. Ya. Pokoknya yang 79 itu cuma ESCC Bapak Ibu. Kalau CC, CCB, MCC tetap 34. Kalau resist income kayak yang waiver itu 33 karena angioplasti nggak di-cover. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ya. Betul. Kenapa? Nah itu gimana contohnya? Misalkan FCC-nya lebih besar dari Ya, misalnya gini contoh gampangnya. Nasabah ngambil UP dasar, CCB dan MCC misalnya. UP dasarnya 200 juta, CCB-nya 200 juta. Berarti total berapa? 400 juta. MCC-nya dia ngambil 1M misalnya. Berarti pakai hitungan ini apa ini? MCC dong, karena MCC-nya lebih tinggi. Nanti dilihat di tabel MCC berapa, nanti angkanya berapa, 1M, usianya 42, ketemu kan medical check up tipe 3. Dia harus medical check up tipe 3. Oh jadi 1M ditambah dasar 200. Bukan. Ini dibandingkan dengan ini. Ya, ini dihitung di total jumlahnya berapa. Ini dihitung jumlahnya berapa, dibandingin. Prudential menggunakan angka yang paling tinggi untuk patokan medical check up. Paham yang lain? Ya. MCC tetap 1,6 kali. Ya, perhitungannya 1,6 kali UPMCC-nya. Saya lanjutkan ya. Nah, ini angioplasti Anda pasti sudah tahu kan? Penyebabnya apa biasanya angioplasti itu? Kerupuk. Oh iya, ada nasabahnya Pak Wako sering makan kerupuk terus kena angioplasti. Nah ya, kerupuknya kerupuk apa dulu ya? Kerupuk impor dong biar nggak kena angioplasti. Ya jadi kadang-kadang karena pola makan nggak sehat ya, jarang olahraga itu bisa menyebabkan penimbunan lemak. Akhirnya biar nggak tersumbat peredaran darahnya dikasih kateter ya. Penyumbatannya tuh 70% minimal 1 ring. Sekarang udah bisa di cover di angioplasti. Ada pertanyaan nggak? Belum? Nah kemudian MCC, multiple crisis cover. MCC ini Bapak Ibu, kalau CC dan CCB tadi hanya bisa diklaim berapa kali seumur hidup? Sekali. 1 kali. Tapi kalau MCC bisa klaim berapa kali? 3. 3 kali klaim kondisi kritis ditambah 1 angioplasti. Ya, usia masuk 6 sampai 60 tahun, dilindungi sampai umur 85, silakan dipilih sama nasabah. UP minimal 20 juta, maksimumnya 3 kali UP dasar. Contoh, nasabah punya UP MCC 1M, tapi penyakitnya nggak boleh berulang ya. Dari kelompok-kelompoknya nanti saya kasih tahu. Hari ini kena stroke turun 1M, tahun depan kena
Stroke, kalau stroke ke kanker, ya hari ini kena stroke turun 100%, ya kan 1M. Tahun depan kena cancer turun 1M lagi. Kemudian 3 bulan kemudian kena angioplasti turun 10% dari 1M berapa? 75. Berapa? 75. juta. Ya, tepat setahun dari kena cancer atau sekitar berapa? 9 bulan dari kena angioplasti, dia kena luka bakar kritis turun 1M lagi. Sudah, dia berarti klaim semuanya. 3 kali klaim kondisi kritis ditambah 1 angioplasti. Tapi ingat, penyakitnya nggak boleh berulang dari kelompok-kelompoknya ini loh. Kan dibagi jadi 8. Jadi nggak boleh tahun ini kena gagal ginjal, tahun depan kena penyakit hati kronik, itu nggak bisa. Kalau tahun ini kena gagal ginjal, tahun depan harus kena tindakan bedah pembuluh darah, misalnya. Nah, kalau dari A ke A dan A ke B itu masa tunggunya berapa tahun? 5 tahun sejak dinyatakan bebas kanker dari dokter yang merawat. Tapi kalau B ke A ke D, A ke E ke C itu cuma 1 tahun aja. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? A ke C setahun. A ke C cuma setahun. Pokoknya yang beda cuma A ke A dan A ke B. Kebalikannya pun itu juga nggak perlu nunggu 5 tahun. Itu cuma setahun. Kankernya beda-beda. Kankernya boleh beda, boleh sama. Pokoknya kanker kecuali gini, kanker boleh berulang 2 kali Pak. Jadi kanker ini kan kalau yang lain nggak boleh berulang 2 kali. Ini boleh berulang 2 kali. Entah kanker yang sama atau kanker yang berbeda. Pokoknya harus setelah 5 tahun setelah dinyatakan bebas kanker. Paham Pak ya? Ada pertanyaan lagi? Jelas? Berlakunya sampai 3 kali. Apa yang 3 kali? Kanker. Kanker cuma 2 kali. Yang satunya kondisi kritis yang lain. Stroke mungkin boleh. Kalau krisis income, nah ini apa manfaatnya? Garansi income ya. Akan ngasih duit. Sorry, kalau contohnya gini, orang kena stroke permanen sesuai dengan kriteria polis, bisa kerja lagi nggak Pak? Nggak bisa kan? Dia diberhentikan dari perusahaannya, bingung dapat duit dari mana untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau dia punya krisis income, sejak dia terkena stroke yang kriterianya sesuai polis sampai umur 65, setiap bulan dia akan ditransfer sejumlah uang tunai yang besarnya berapa? Sesuai UP. Kalau CI sesuai UP yang dibagi 12. Kenapa Pak dibagi 12? Karena ditransfernya setiap bulan. Jadi kalau CI itu bukan berdasarkan premi loh. Kalau Thayer dan Waiver itu ditabungin sebesar premi. Tapi kalau krisis income ini sebesar UP-nya. Contohnya gini, Tuan A umur 35. Tuan A umur 35, ya kan? Ambil polis di Prudential. Di dalam polisnya ada riders krisis income 33 sampai umur 65 misalnya, dilindunginya. UP krisis income-nya 360 juta. Nah, paham ya soalnya? 5 tahun berjalan, berarti ketika dia berumur berapa? 40 tahun, tiba-tiba dia terkena gagal ginjal yang kriterianya cocok sama polisnya Prudential. Maka sejak umur 40 tahun terkena gagal ginjal sampai umur 65, setiap bulan dia ditransfer berapa? 360 juta dibagi 12. Dia ditransfer 30 juta, 30 juta, 30 juta terus sampai kapan? Sampai umur 65 atau sampai dia meninggal, mana yang lebih dahulu terjadi. Ya. Milihnya betul sampai umur 65. Tapi umur 62 keburu meninggal. Ya sudah, ditransfernya cuma sampai umur 62 saja. Apa? Transfernya itu ke dalam unit. Bukan. Kalau krisis income ditransfer dalam bentuk uang tunai ke rekeningnya nasabah di banknya masing-masing, tidak dipotong pajak. Kalau yang ditabungin ke saver dalam bentuk unit itu apa? Thayer dan Waiver. Nah, tapi ada kelemahannya krisis income. Jangan sampai nasabah mikir kalau kena kondisi kritis preminya bebas loh ya. Ini dia nggak ada manfaat pembebasan premi. Jadi preminya tetap bayar, cuma dia setiap bulan ditransferi uang sebesar ini. Kalau nasabah pengen ditransferi uang tunai plus savernya dikasih unit plus bebas premi, dia ngambil krisis income plus ya itu double manfaat kalau seperti itu. Ya, ada pertanyaan nggak?
krisis income. Ya Pak? Kalau misalnya lupa akhirnya lapse ya berarti ya Pak ya? Iya. Kalau lapse ya freeze berhenti manfaatnya. Makanya jangan sampai lapse. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, itu si A itu intinya sama dengan payer kan Pak? Intinya sama, cuma bedanya dengan payer kalau ini dibayar cash uang tunai, cash money. Kalau payer dijadiin unit. Nah kalau payer stok nabung, ini nggak stok nabung, tetap bayar. Tapi saya rasa Pak, kalau dia udah punya krisis income kok nggak mungkin lapse, kan dapat duit, auto debit aja dia, biar tetap bayar premi. Atau kalau enggak ya cuti premi. Kalau sudah mepet baru dia silahkan bayar premi lagi, misalnya seperti itu, biar nggak lapse. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Itu kan ada bayarnya masa apa berhenti juga apa bayar terus Pak? Kan saya ceritanya tadi nggak pakai payer. Kalau pakai bayar kan Iya, itu bebas payer. Karena tuker tak? Ya. Tukar kurang maju. Ini sudah. Ini ya, nanti kalau ada ikut training 79 kondisi kritis dijelasin semua. Luka bakar kritis itu berapa persen ya. Ensefalitis itu radang otak, selaput otak. Di antara kondisi kritis, nah ini ada beberapa kondisi kritis itu yang harus didahului dengan tindakan. Jadi kalau tidak didahului tindakan nggak bisa klaim. Contohnya bypass jantung. Nggak boleh kalau dokter baru menyarankan bapaknya harus di bypass terus langsung buru-buru diklaim, itu nggak bisa. Harus di bypass dulu, harus di angioplasti dulu, baru klaim. Makanya kalau nasabah itu mengklaimkan kondisi kritis yang harus didahului tindakan, biasanya bagian klaim minta rincian biaya rawat inap sebagai bukti bahwa dia betul-betul melakukan itu. Ya. Tapi kalau kayak cancer kan nggak perlu tindakan. Pokoknya dokter menyatakan dia kankernya ganas dan menyebar, mereka cuma diagnosa biopsi segala macam, itu berarti nggak perlu pakai rawat inap, kan nggak perlu inap, pokoknya ada laporan dokter. Dari semua kondisi kritis yang paling lama adalah kebisuan. Kebisuan tuh klaimnya baru cair kalau bisunya awet setahun. Harus bisa tahu. Bisunya nggak boleh karena psikis loh ya. Kan ada orang stres terus nggak mau ngomong gitu, itu nggak boleh. Depresi. Depresi. Harus karena kelainan pita suara atau kecelakaan pada pita suara. Ya. Tapi yang mengenai harus dilakukan tindakan itu harus menunjukkan biaya yang sudah dikeluarkan. Biasanya gitu. Kwitansi asli harus dikasih atau Kalau misalnya kwitansi asli sudah diklaimkan, bisa pakai legalisir. Ya. Tapi tergantung bagian klaim juga sih. Kalau misalnya dia klaim di Prudential kwitansi, dia gini, klaim bypass kan bisa diklaim di KUAS juga kan. Terus dia juga mau klaim CCB, itu sih nggak dimintain karena Jakarta otomatis ngerti, dia kan udah ada kwitansinya. Ya. Pak, sisi yang lama nggak bisa cover ya Pak? Nah, Pak, sisi 18 bisa kan di-upgrade? otomatis atau enggak? Enggak otomatis, harus di-upgrade sendiri. Dulu kan sisi 18 ya, terus pindah jadi sisi 34, itu harus di-upgrade sendiri, dirubah jadi sisi 34. Upgrade itu berarti. Kalau nggak diupgrade, Kalau nggak diupgrade untuk 18 penyakit yang di cover bro. Nanti lagi. tapi hanya terdiagnosa aja ya Pak ya? Dulu terdiagnosa ya kurangnya. Ya. Nah ini, apabila MCC diambil sama-sama dengan sisi hati-hati, UPCC tidak boleh sama dengan UP dasar. Ya kan? Kalau UPCC diambil sama dengan UP dasar, kalau klaim sisi otomatis polisnya kan Nanti tutup, ya kan? Padahal dia masih punya MCC bisa diklaim 2 kali lagi, kan sayang kalau polisnya tutup. Makanya SKS akan mengeluarkan error message apabila UPCC-nya itu sama dengan UP dasar. Agent harus pilih salah satu, sisi atau MCC. Pertanyaan enggak? Loh? Nah ini ESCC, Early Stage Crisis Cover. Nah ini, jadi kalau CCB, MCC, Crisis Income itu hanya bisa diklaim kalau kondisinya betul-betul stadium apa? Lanjut, stadium yang advance. Nah itu dulu bikin pol gitu. Apalagi kalau ada prospek dokter ya kan, prospek orang dari kalangan medis, mereka akan jawab, nah ini asuransi ini pintar, cuma mau bayar kalau sudah mau mati gitu kan biasanya, udah kritis baru dibayarin. Dengan adanya ESCC, anggapan itu langsung bisa ditepis gitu karena
ESCC ini tidak hanya mengcover kondisi stadium lanjut, tapi stadium apa? Menengah dan awal, makanya early, ya. Contohnya dulu, kalau di sisi CCD, NCC, crisis income, cancer itu yang bisa diklaim kalau kankernya kayak gimana? Stadium ganas menyebar. Kita nggak pernah lihat stadium sebetulnya, ya. Pokoknya kansernya ganas dan menyebar. Stadium 2 pun, asalkan dia ganas dan menyebar, jadi sel kankernya itu namanya malignan, kankernya sudah nyebar, itu udah di cover, ya. Tapi kalau dulu nasabah Anda gini, ibu ini kena karsinoma in situ, kanker karsinoma in situ di payudara, di cover nggak dulu? Enggak, karena kanker karsinoma in situ tuh kankernya on the spot, masih di situ-situ aja gitu loh, belum nyebar. Nah itu dulu nggak bisa di cover. Tapi dengan adanya ESCC, kanker karsinoma in situ sudah bisa diklaim. UPI ESCC-nya cair 50%, ya. Koma, kalau di sisi CCT harus pingsannya 96 jam nggak bangun-bangun, ya kan? Dengan adanya ESCC nggak perlu 96 jam, 72 jam bahkan 48 jam sudah bisa diklaim. Nah kan. Kemudian transplantasi organ penting. Kalau di sisi CCD harus sudah dilakukan tindakan, ya kan? Kalau di ESCC asalkan dia terdaftar di waiting list rumah sakit, Bu, ibu ini akan nanti donor ginjal, jadi penerima ginjal, tapi masih 3 bulan lagi. Nah, dia nggak perlu nunggu 3 bulan baru diklaim kan? Pokoknya sudah terdaftar waiting list, sudah bisa klaim. Nah, kan jadi lebih gampang gitu. Kalau di ESCC, ya. Mata uangnya rupiah dan US dollar. Usia masuknya 6 bulan sampai 6 sampai 60 tahun, 6 tahun ya. Usia perlindungannya bisa pilih sampai umur 85. Minimum UP 20 juta, maksimumnya 3 kali UP dasar, atau tidak boleh lebih dari 1 M. Jadi semua kondisi kritis selain ESCC maksimum 3 M, ditambah ESCC 1 M, jadi per jiwa maksimum boleh 4 M. 3 M-nya CCCB atau NCC, crisis income. Yang satunya adalah 1 miliarnya dari ESCC. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum? Mak, kalau misalnya dia kanker payudara stadium 1 masih bisa masuk? Itu kankernya apa? Ganas dan menyebar nggak? Kalau dokternya baru bilang karsinoma in situ nggak bisa. Tapi kalau dokternya bilang gini, ibu ini kanker payudara stadium 1, dia nggak jelas apakah itu karsinoma in situ atau kanker ganas. Tapi dokternya udah ngomong, ini harus dibedah Bu secara radikal biar nggak nyebar. Itu ESCC juga cair malah 100%. Karena pembedahan kanker radikal itu stadium menengah, cair 100%. Enggak, maksudnya kalau dia masih stadium 1 masih bisa masuk nggak? Bisa kalau sudah. Oh apa ini? Masuk polis? Masuk polis. Oh biasanya udah kanker udah ditolak ya. Yang ditolak kanker jantung ya Pak? Kenapa? Yang sering ditolak kanker sama jantung. Kanker jantung, orang sudah punya diabetes itu ditolak biasanya. Pak, boleh ditulis tulisan tadi Pak, kasih apa itu? Oh iya. Sinoma in situ. Kamu sekarang sering ikut training, masa lupa? Lupa terus. Sering makan lombok ya. Pak Musa ini penonton setia training HWS loh. Ya. Sambil bawa rekaman biasanya. Karsinoma in situ. Sampai hafal ya. Member AWS Lantar. Oh, iya. Jangan cuma member lifetime AWS Pak ya, MDRT dong. Sini ikut training, dikoyoi, ikut audio training, kok tak. Loh, saya menghargai loh. Siap. Hah? Siap. Tak totolan tuh boleh pengalaman monolan lah. Ini Pak, karsinoma in situ. Karsinoma in situ ini. Ya. Jadi cancer yang cuma di situ-situ aja gitu loh. Biar gampang ingatnya. Ya. Di situ. Malignan apa itu? Malignan itu kanker yang sudah nyebar. Itu gini tulisannya. Malignan. Kalau manik esensial itu penyanyi. Iya bagus Mayana bertanya ya daripada bingung kalau nasabahnya. Nah ini ESCC itu contohnya gini ya. Nasabah kena dia punya ESCC, ya kan? Terus kena karsinoma in situ di payudara. ESCC bisa cair berapa persen? Berapa? 50% UPSCC-nya cair. 3 bulan kemudian kankernya menyebar menjadi ganas, ya, stadium lanjut.
Berarti ESIS-nya bisa cair berapa? 50. Sisanya. Kok 100 tinggal sisanya dong Pak? Ayo, full. 50% dari sisanya ya. Plus kalau dia punya CCB bisa diklaim juga nggak di sini? Bisa. Jadi CCB, MCC, payer waiver tetap harus nunggu sampai stadium akhir dulu. Pas stadium masih awal dia cuma bisa klaim ESIC, CCB belum bisa klaim. Begitu kankernya jadi ganas stadium akhir baru bisa klaim yang lain. Kalau yang tadi itu menengah Pak? Apa? Yang sebelah kanan ini kan menengah Pak? Oh enggak, ini tadi saya ceritanya dia sudah ganas, sudah stadium akhir. Kalau menengah CCTV-nya belum. Belum menengah. Pokoknya sisi-sisi yang lain tetap harus stadium akhir. Paham ya? Contohnya ini. Termasuk player Nah, payer bisa cair di sini Bu. di Yang terakhir kankernya udah ganas bisa cair di sini. Contoh kedua, ada nasabah kena kanker, terus dokternya langsung menyarankan dibedah secara radikal biar tidak nyebar ke yang lain. Itu ESIC bisa cair berapa persen? 100 karena itu adalah stadium menengah. CCB bisa cair nggak? Belum. PR udah bisa belum? Belum, karena masih menengah. Contoh ketiga, nasabah langsung kena kanker ganas dan menyebar. ESIC langsung cair berapa persen? ESIC langsung cair 100%. Kalau dia punya payer langsung jalan, krisis income jalan, CCB juga turun dan seterusnya. Double ya? Iya, semua cair. Ada pertanyaan lagi? Ya Bu. Pertama, kanker awal ya, sisinya 50%. Ya, Kedua, menengah. kankernya Ya, cair 50%. Bukan 100% lagi loh ya. jadi 50%. Ya, tinggal Sisa, sisanya. tapi yang lain nggak keluar. Ya. Kalau misalnya pertama, kalau kanker awal 50%. Ternyata sembuh, setahun lagi stroke. Oh bisa cair 50%. 50%. Ya, pokoknya dia masih ada saving 50% ini. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Nah ini, jadi sebetulnya ESIC itu, ESIC itu manfaatnya totalnya 140%. Yang 100% itu dari 79 kondisi kritis, ya kan? Yang 40%-nya dari mana? 10% tambahan angioplasti, 20% komplikasi diabetes, ya kan? Apa aja komplikasi diabetesnya? Kebutaan, retinopati, ya kan? Ginjal, nefropati. Terus itu juga apa? Retinopati, nefropati, satunya amputasi. Itu dapat 20%. Plus kalau kebutaan lagi dapat 10%. Tapi ingat, manfaat yang 40% ini tidak bisa diklaim kalau 100% ESIC-nya sudah cair. Anda ingat nggak? Jadi gini, contoh misalnya nasabah langsung kena langsung kena tadi stadium menengah. 100% ESIC cair kan? Maka kalau dia di sini tiba-tiba kena diabetes nggak bisa. Ya. Tapi kalau misalnya contohnya kayak gini, pertama kena kanker awal 50% cair ESIC. Sebulan kemudian kebutaan itu cair 10%, baru ditutup dengan indah kena kanker lagi misalnya 50% cair lagi, berarti dia total 110%. 110% berarti dia rasain. Paham Bapak Ibu ya? Pokoknya 40% ini akan hilang kalau 100% udah cair semua. Ada pertanyaan nggak? Meninggal ada PUP-nya, ya. Ingat loh, MCC dan ESIC itu ada aturan tambahan. Apa aturan tambahannya Pak? Ya, ada survival period 14 hari sejak terdiagnosa dokter memenuhi kriteria kondisi kritis. Nah, jadi harus bertahan hidup 14 hari. Kalau di antara 14 hari meninggal, sorry, klaim nggak jadi dibayar. Timpet sih. Ya. Timpet. Ada Nafas buat pertanyaan narik. lagi nggak? Ya Pak. Kalau CCP tidak ya? CCB, CC, RCC itu kan nggak ada. Cuma MCC dan ESCC. Ya. Minggu kurang 1 hari lah. Ada pertanyaan lagi? Kalau waiver dan payer gampang. Ini kalau nasabah kena kondisi kritis, preminya dibebaskan, nggak perlu bayar premi lagi. Malah nasabah gantian ditabungin kemana? Ke savernya nasabah dalam bentuk unit. Ya. Kalau waiver yang ditabungin apa ya? Premi berkalanya aja. Kalau payer berkala plus saver. Ya. Ini untuk ketahui utama.
Kalau ini tuh pertanggung tambahan. Ada spouse waiver, spouse payer, parent payer. Spouse waiver dan spouse payer itu untuk pertanggung tambahan untuk pasangan Anda, ya. Misalnya saya punya polis di Prudential sebagai pertanggung utama. Saya punya istri saya belum punya polis di Prudential, tapi saya pengen beliin dia spouse payer. Berarti kalau saya tertanggung utama, dia sebagai tertanggung apa? Tambahan. Manfaatnya apa kalau istri saya belikan spouse payer sebagai tertanggung tambahan? Apabila suatu saat istri saya meninggal dunia, istri saya terkena 33 kondisi kritis atau dia cacat tetap dan total, maka premi saya pertanggung utamanya bebas, nggak perlu bayar lagi. Ya. Kalau istri meninggal turun OP nggak dia Pak? Enggak lah. Kalau istri meninggal turun OP nggak? Tidak turun OP. Kan dia cuma tertanggung tambahan Pak ya. Manfaatnya cuma satu, premi saya bebas kalau dia meninggal. Pak, Ya, suami itu ya peran utama, kemudian istrinya bayar, spouse bayar. Tapi si suami ini juga punya bayar, jadi bayar plus spouse bayar. Nah, pertama suami ini kena sakit kritis, ini kan bebas premi. itu otomatis spouse payernya nggak bisa. Jadi misalnya nasabah ngambil 2, payer sama spouse payer, itu dilihat dulu kejadian yang lebih awal terjadi, sudah jalan ya sudah, yang satunya nggak bisa. Walaupun pasangannya kena. Iya. Kalau sebaliknya, yang spouse-nya istri. Ya berarti nanti payernya nggak bisa dapat. Jadi nggak bisa double ya? Nggak bisa, satu aja. Yo, lalu. Iya emang seperti itu kan? Ya satu aja. Berarti kalau satunya ngambil CI, satunya ngambil spouse, jalan. Itu jalan. Kalau CI sama spouse kan beda konsepnya. Ya. Kalau parent payer itu adalah orang tua pada anak umur 1 sampai 15 tahun, orang tuanya umur berapa? Ini loh, 20 sampai 55. Apabila orang tuanya meninggal, orang tua kena kondisi kritis atau orang tua catatan dan total, premi anaknya dibebaskan. Sampai anak umur berapa? 18 atau 25. Nah ini ya, sekarang itu lagi musim compliance nelponin agent-agent, khususnya agent baru di bawah 6 bulan. Jadi mereka suka nyamar jadi nasabah gitu, nanya-nanyain agent. Pernah ada yang kena nggak agentnya? Atau Anda sendiri pernah kena? Jadi mereka ditanyain gitu kan, Pak, di Prudential katanya ada parent payer ya, sampai umur berapa di covernya? 25 Pak, jawab agentnya gitu. Loh, saya dengar dari agentnya katanya 18 bisa. Oh nggak bisa, cuma 25 aja. Agentnya itu ngawur kali, padahal dia yang ngawur ya kan. Sebenarnya 18 bisa kok. Nah, itu yang pertama yang sering terjadi kalau ditanya sama compliance. Yang kedua soal apa yang biasanya agent, terutama agent baru salah jelasin. Alokasi dana di Prudential apa aja Pak? Cuma satu Pak, equity fund katanya. Ada fixed income, ada cash fund ya kan. Tapi tahunya cuma equity. Nah hati-hati ya, kita harus hand in hand supaya agent-agent itu ngerti gitu produk dengan lebih jelas, ya kan? Nah sekarang rawat inap ada ProMed dan ProHS. Kalau ProHS ada pertanyaan dulu nggak? Oh ya Bu. Iya. Misalnya itu dari sampai 25, kemudian dia itu meninggal, orang tuanya, bukan kan, dia kejadian kalau total itu pada saat umur 26 tahun. Kan dia kan waktu itu waktu ngambilnya belum masih kecil, masih parent payer. Tapi kan udah melewati usia itu berarti sudah hangus kan. Nah waktu itu terus dia kejadian itu Bapaknya meninggal. Nah, dianya yang anak itu. Oh, UP dasarnya turun. Anak itu kena penyakit kritis itu nggak harusnya ada pro payer kan, tapi nggak dapat ya. Ya udah, nggak bisa klaim dong. Gimana sih maksudnya pertanyaannya? Apa ini? Ibu nanya atau cerita? Saya kurang dapat. Ya. Dia mengambilnya kan pada saat itu. Ya, parent payer. Kemudian berjalan terus sampai usia dia sekarang 26 tahun kan? Berarti parent payernya kan udah hangus. Sudah selesai. Dia sendiri mati. karena ini kena penyakit kritis. Nah itu
biasanya kan kalau anak-anak di atas 17 tahun itu kan ada namanya Pro-Payer. Jaminan itu kan, jaminan tabungan. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Nah, dia ngambil payer enggak? Ya sudah. Ya dulu Ya harusnya sudah. upgrade. Tapi dulu harusnya dia upgrade. Dan gini, payer level kan minimal usia 16 tahun masuknya ya. Jadi pada saat dia umur 16 harusnya dia upgrade. Nah, gini biasanya agent terus suka bingung, Pak, saya mau upgrade nasabah saya yang punya parent payer umur udah 17 tahun nih. Saya mau ambilin payer buat dirinya sendiri. Tapi pas saya upgrade kan bikin ilustrasi, umur udah 17, nggak keluar Pak parent payernya. Kan dia punya parent payer, gimana solusinya? Solusinya adalah tetap bikin pakai ilustrasi tersebut, tapi harus ada amendment policy yang menyatakan gini, bahwa nasabah ini punya parent payer, tolong jangan digugurin parent payernya. Nanti Prudential akan mengadjust, menyesuaikan biaya asuransinya. Pasti bisa ya Pak? Parent payernya nggak hilang, nggak apa-apa. Bisa. Ya? Tapi proposalnya waktu bikin baru kan Ya nggak ada parent payer, nggak ada. ya Harus makanya biaya asuransi kan beda. Nanti Prudential akan menyesuaikan. Kalau misalnya Ya. buka baru. Berarti Nah, termasuk ini ya? Buka baru ya nggak Ya apa-apa. ada kedua Mbak Novi. Nggak apa-apa kalau buka baru. Silakan itu new business berarti. Iya. Ya, maksudnya case-nya nambah. Ya Pak. Berarti termasuk gini Pak Farid. Kalau dulu dia cuma punya HS-nya A, berikut parent payer kan? Karena sekarang dia udah usia 18 katakan gitu. Itu kalau kita mau upgrade dia jadi C, Iya. misalnya, itu Parent payer nggak ada kan? Iya, Ya. amendment. Amendment. Oh. Nah yang OSC yang bilang nggak bisa itu, bisa kok pakai amendment. Ya. Preminya kan beda Mbak. Makanya nanti akan di-adjust sama Prudential. Kalau di ilustrasi emang keluarnya apa adanya. Tapi kan ada keterangan amendment, itu yang akan disesuaikan. Sekarang dia umur berapa? Ya. Masa kita bikin Ya. ilustrasinya baru. jadi nanti kerjanya akan kasih tahu preminya sekarang. Iya yang tepat berapa gitu nanti akan dia memberitahuan. Ya, orang nyampe belakang tadi. Apa Bu? Oh sudah. Ya. Iya. Dah ya. Sekarang Pronet Pro HS. Tetap ada. Kalau Pro HS itu memberikan penggantian seluruh biaya karantina rumah sakit komplit yang besarnya sesuai kwitansi, asal tidak melebihi apa Bu? Plafon, ya kan ada plafon A, B, C, D, E, F. Kalau Promed nggak ngasih penggantian berdasarkan kwitansi. Kalau Promed itu berdasarkan apa? Apa? Berdasarkan apa? Unit. Satu unit berapa? 40.000. 10 unit. 400.000. 400.000. Opname 10 hari. Berarti berapa santunannya? 4 juta. 4 juta. Ternyata dia habis 6 juta. Ya dibayar 4 juta. Nombor sendiri. Kalau ternyata dia habis cuma 2.500.000, Dibayar 4 juta. masuk kantong pribadi. Nggak cuan lo ya. Itulah Promed. Jadi Promed nggak melihat kwitansi. Pokoknya dilihat ini ya, berapa unit dia ambil, dikalikan dengan 10 hari, terus dikaliin dengan berapa hari dia opname. Kalau kurang nombok sendiri, kalau lebih masuk kantong pribadi. Kan gitu biasanya. Banyak agent jenguk pasiennya punya Promed. Pas jenguk nggak cerita macam-macam, malah ngitumi berapa Promed yang mau disuruh nanti. Nah kan? Itu Bu nanti dapatnya segini loh kalau nanti sudah keluar. Lamanya lagi. Oh pernah kayak gitu? Nggak boleh loh. Usia masuk 1-55 tahun. Akan dilindungi sampai umur 65. Maksimum per jiwa Promed itu 25 unit ya. Jadi per jiwa itu berapa juta? 1 juta. 1 juta itu sudah maksimal. Per jiwa, bukan per polis ya. Per jiwa maksimum 25 unit. Nah ini Promed itu bisa diklaim, jatahnya 100 malam per 1 tahun polis ya. Kenapa Prudential pakai istilah malam? Karena kalau Promed itu harus nginep ya. Promed itu harus nginep. Kalau Anda jeli, HS itu pakai istilahnya hari, 1 hari. Kalau HS itu pakai istilah malam. Karena kalau sakit harus nginep 2 kali 24 jam. Kalau kecelakaan harus nginep 1 kali 24 jam. Pokoknya harus nginep ya. ICU
Kalau nasabah masuk ICU didabelin, dapat double 2 kali lipat, ya. Tapi maksimumnya 30 malam. 30 malam ini pengertiannya bukan total 130, tapi 30 sudah termasuk di sini. Kalau nasabah sudah ICU 30 malam, jatah kamarnya tinggal berapa? 70. Ya. Begitu juga kalau nasabah kecelakaan di luar negeri, itu dapat santunannya 2 kali juga, maksimum juga 30 malam. Pembedahan juga, kalau bedah karena sakit nginap 2 kali 24 jam. Kalau bedah karena kecelakaan 1 kali 24 jam. Ada pertanyaan nggak? Ya Bu. Misalkan dia punya Mac juga punya THR. Dia sebelum masuk rumah sakit itu dia ke UGD Pak. Itu diganti nggak? UGD itu di Pro HS. Itu masuk di 30 hari patra. Masuk UGD kan belum opname kan? Itu bisa di reimburse ke 30 hari prarawat inap. Bisa diganti situ. Ya. 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 Harus nginap. Kalau nggak nginap nggak bisa diklaim. Harus opname. Ambil produk HS-nya nggak bisa. Loh, kalau HS itu masuk UGD karena kecelakaan nggak nginap nggak apa-apa. Tapi kalau karena sakit harus nginap. Tapi surat terang dokter. Iya, karena dia posisinya apa kondisinya. Misalnya waktu dia ngeklaim itu lupa Pak ya. Oh, biasanya dimintain nanti nyusul klaimnya ke Pemdi. Ya. Ya, Bu. Pak, kalau misalkan habis masuk rumah sakit, keluar itu nggak mau pakai dokter yang di rumah sakit, apakah bisa diklaimkan kalau pakai PHS? Harusnya sih dari dokter yang merawat ya, dari rumah sakit tersebut. Tapi nanti saya konfirmasi lagi. Soalnya ada nasabah ini yang dia nggak mau pakai yang di rumah sakit karena alasan terlalu dibuat-buat gitu loh, maksudnya Oh, dokternya. harusnya dari rumah sakitnya. Karena nanti saya konfirmasi lagi ya. Kita BBM aja. Tapi 2 kali itu karena kecelakaan Pak ya? Apa? Tadi yang di luar negeri. Harus sekarang kecelakaan. Kalau sakit enggak? Ya. Harinya jadi bisa 2 juta. Iya, kalau ini 1 juta jadi 2 juta Pak. Sudah? Kita lanjutkan. Pak, itu yang di luar negeri kecelakaannya sama seperti yang PADD lain atau sama? Sama. Pokoknya kecelakaan. Itu dapat 2 kali. Termasuk jatuh gitu ya Pak? Iya, bikin BAP. BAP di luar negeri berarti. Nah, ini perumahan itu masa tunggunya 30 hari sejak polis terbit atau sejak polis lapse ya. Kecuali kecelakaan, nggak perlu masa tunggu. Perumahan itu sistemnya reimburse, pakai kwitansi fotokopi boleh asal dilegalisir, ya kan? Dan perumahan merupakan produk tahunan, setiap tahun akan keluar lagi 100 hari lagi, ICU-nya keluar 30 malam lagi dan seterusnya. Maksimum seluruh manfaat harian itu adalah 2,5 juta, terdiri dari perumahan berapa tadi? 1 juta. 1 juta, HS-nya 1 juta setengah. 1,5. Jadi kalau nasabah sudah punya HS plan F, perumahan 1 juta, terus dia punya hospital care misalnya, itu hospital care-nya nggak dianggap, nggak bisa diklaim karena HS dan perumahannya sudah maksimal. Tapi kalau dia HS punya tipe A, kemudian perumahan cuma 10 unit, terus dia punya Pro HC, hospital care, itu 3-tiganya bisa diklaim. Ya, ada pertanyaan? Ya. Pak, kalau digabungin itu digabungin dengan asuransi lain atau hanya Pro aja? Kalau perumahan kan bisa digabungin dengan asuransi lain. Toh ini kwitansi fotokopi legalisir. Yang hati-hati itu Pro HS, bisa pakai asas koordinasi manfaat. Tapi atas selisihnya aja yang bisa diklaim. Atas kekurangannya. Yang 2,5 juta tadi dengan itu hanya untuk Pro aja. Iya, untuk Pro aja. Tidak digabungin dengan asuransi. Ya, misalnya dia kurang gitu kan, atau dapat kurang itu bisa kalau dia punya Manulife bisa koordinasi manfaat. Nah ya, perumahan itu hanya bisa diklaim di rumah sakit, klinik pribadi nggak bisa, rumah bersalin nggak boleh. Tapi kalau rumah sakit bersalin bisa, ya. Rumah peristirahatan termasuk sanatorium, rehabilitasi setelah mengalami sakit, panti jompo, dan fasilitas perawatan obat-obatan terlarang itu juga tidak bisa diklaim. Ada pertanyaan? Pak, yang koordinasi manfaat tadi itu diklaimkan ke Pro dulu atau ke Mino? Tergantung ya. Enaknya Kalau gitu. pakai Pro AS berarti klaim Pro AS dulu, baru yang ke Manulife pakai koordinasi manfaat. Tapi kalau dia klaim ke Manulife dulu, berarti kwitansi asli masuk ke Manulife, Prudential nggak akan menerima kwitansi asli karena Manulife nggak mau sharing kwitansi asli. Manulife mengeluarkan surat koordinasi manfaat, lalu diklaim ke Prudential.
Tapi itu agak lama ya, sebulanan bisa lebih. Tapi bisa Agak ya Pak? bisa. Pakai aja Bisa. Ya. Tapi krem romen kan ada batas waktunya. Ada 3 bulan. Nanti ada kan kita belajar krem juga nanti. Ya. Pro HS. Nah ini hospital and surgical mengcover seluruh penggantian biaya rumah sakit, ICU, pembedahan sesuai dengan plan yang diambil. Di buku Anda tolong direvisi usia masuk 6 bulan sampai 60 tahun. Di buku masih sampai 55 kan? Ya. Dilindungi sampai umur 75, bukan umur 65 kayak di buku Anda. Plannya ada A sampai F, berlaku cukup 1 plan per jiwa. Nggak boleh punya 10 polis dikasih Pro HS semua. Dengan disertai kartu Pro HS nanti